slave who became a gladiator. Ready, dead! Brothers! Selamat datang di Kreator Cerita Film. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kisah epik yang penuh perjuangan, pengkhianatan, dan penebusan dari film legendaris tahun 2000, Gladiator. Dibintangi oleh Russell Crowe dan disutradarai oleh Ridley Scott, Gladiator membawa kita ke jantung Kekaisaran Romawi dan memperkenalkan kita pada perjalanan seorang jenderal yang dikhianati, namun bangkit sebagai pejuang untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan. Film ini bukan hanya sekadar kisah perang di arena gladiator, tetapi sebuah perjalanan emosional seorang pria yang kehilangan segalanya dan berjuang dengan harga diri serta keberanian demi membela kehormatan. Jadi, mari kita telusuri lebih dalam bagaimana alur cerita ini menyajikan sebuah tragedi sekaligus aksi yang menegangkan dan bagaimana sosok Maximus menjadi simbol perlawanan di tengah ambisi kekaisaran yang kejam. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. My name is Maximus Decimus Marcius. Film ini dibuka dengan teks yang menjelaskan bahwa pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, membentang dari padang pasir Afrika hingga perbatasan utara Inggris, mencakup lebih dari 1/4 populasi dunia. Pada musim dingin tahun 180 Masehi, Kaisar Romawi saat itu Marcus Aurelius hendak mengakhiri agresi militer yang telah berlangsung selama 12 tahun dengan suku Germanik di Germania. Kemenangan tampak sudah di depan mata, namun pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Maximus masih harus menghancurkan satu pertahanan terakhir bangsa Germanik demi mencapai kedamaian penuh bagi rakyat kekaisaran. Maximus bersama komandan pasukannya Quintus dan seluruh prajurit Romawi mengirimkan seorang diplomat kepada pihak musuh sebagai upaya terakhir untuk menghindari peperangan. Namun setelah menunggu selama lebih dari 2 jam, diplomat itu kembali dalam keadaan tanpa kepala yang menandakan bahwa bangsa Germanik tidak berniat menyerah. Mengetahui hal ini, Quintus segera mempersiapkan pasukannya untuk berperang sambil menanti aba-aba serangan dari Maximus. Sementara itu, Kaisar Marcus Aurelius mengamati pergerakan dari barisan belakang, didampingi oleh para pengawal pribadinya. Strategi yang disusun oleh Maximus adalah melancarkan serangan besar-besaran ke garis depan pasukan Germanik. Sementara ia sendiri, bersama pasukan gerilyanya, akan melancarkan serangan tiba-tiba dari sisi yang tidak terduga. Peperangan pun dimulai. Pasukan Germanik yang hanya mengandalkan senjata jarak dekat dan perisai segera terdesak. Kekaisaran Romawi jelas jauh lebih unggul dengan panah api dan serangan artileri yang menghancurkan barisan musuh. Setelah serangan dari depan berlangsung sengit sesuai strategi yang telah disusun, Jenderal Maximus bersama pasukan gerilyanya menyerbu secara tiba-tiba dari belakang pasukan Germanik. Serangan mendadak ini mempercepat kekalahan bangsa Germanik dan pada akhirnya Roma berhasil memenangkan pertempuran itu dengan gemilang. Sementara itu, kedua anak Kaisar Marcus Aurelius, yaitu Commodus dan Lucilla, dalam perjalanan menuju barak pasukan atas perintah ayah mereka. Di perjalanan, Commodus mulai membahas tentang ayahnya yang sudah tua, dengan keyakinan bahwa tak lama lagi ayahnya akan menyerahkan takhta kepadanya. Sesampainya di barak, Commodus segera menghampiri ayahnya Marcus Aurelius yang masih berada di medan pertempuran untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangan yang baru saja diraih. Namun Marcus dan seluruh pasukan di sana tampak lebih menghargai Maximus, sang jenderal yang telah memimpin pasukan meraih kemenangan daripada Commodus, putranya, yang hanya tiba setelah pertempuran selesai. Di balik kejayaan Roma, banyak prajurit yang terluka parah dan tersiksa setelah bertarung di medan perang. Jumlah mereka sangat banyak dan beberapa di antara mereka masih hidup, namun menderita akibat luka-luka serius. Alat dan ilmu medis yang terbatas membuat kondisi mereka semakin mengenaskan. Maximus hanya bisa terdiam meratapi nasib para prajurit yang terluka.
Satu-satunya keinginan yang ia miliki setelah pertempuran ini adalah pulang ke rumah, menjalani kehidupan yang damai dan normal bersama keluarganya, jauh dari konflik dan kekerasan militer. Di sisi lain, sebuah pesta diadakan di barak untuk merayakan kemenangan Roma. Tidak hanya para prajurit dan komandan seperti Quintus dan Valerius yang hadir, tetapi juga dua senator, yaitu Gaius dan Falco. Mereka semua berbincang-bincang. Hingga akhirnya Commodus datang dan, dengan nada menyindir, mengatakan bahwa suatu saat nanti Gaius akan mencuci otak Maximus untuk mendukung sistem pemerintahan republik. Karena Commodus ingin agar Roma tetap berada di bawah sistem kekaisaran, bukan kembali menjadi republik. Setelah itu Commodus meminta Maximus untuk membantunya menyelamatkan Roma dari ancaman para politisi seperti Senator Gaius dan Falco yang dianggap ingin mengubah sistem pemerintahan. Maximus tidak terlalu menghiraukan permintaan Commodus karena ia telah dibebas tugaskan oleh Kaisar Marcus Aurelius dan hanya ingin melanjutkan hidup damai bersama keluarganya. Selain itu, Commodus memberitahu bahwa kakaknya, Lucilla, masih memendam perasaan cinta kepada Maximus. Keesokan paginya, Maximus dipanggil oleh Kaisar Marcus ke ruangannya. Di sana, Marcus mengatakan bahwa setelah 25 tahun menjabat sebagai kaisar, ia semakin menua dan harus menyerahkan takhta kepada seseorang yang dapat mengembalikan kejayaan Roma, yang saat ini diwarnai oleh korupsi dalam pemerintahan. Sebagai kaisar dengan kewenangan tertinggi di Roma, Marcus menyampaikan bahwa ia ingin memberikan takhta kepada Maximus, bukan kepada putranya, Commodus. Menurut Marcus, Commodus tidak memiliki moral yang baik dan tidak akan mampu memimpin, apalagi memerintah seluruh Roma dengan bijaksana. Marcus menganggap bahwa Maximus adalah pribadi yang sangat dihormati oleh pasukan Romawi dan selalu berhasil memenangkan pertempuran di bawah komandonya. Mendengar hal itu, Maximus dengan berat hati menolak tawaran Marcus karena merasa tidak memiliki pengetahuan politik yang cukup. Namun Marcus meyakinkan bahwa justru kejujuran dan integritas Maximus yang belum dirusak oleh kepentingan politik adalah hal yang paling dibutuhkan saat itu. Marcus juga menganggap Maximus sebagai anak yang selalu ia dambakan dan yakin bahwa Commodus akan dapat menerima keputusan ini bahwa takhta akan diberikan kepada Maximus. Pada malam harinya, Marcus memanggil Commodus dan menyatakan secara langsung bahwa sosok yang akan menggantikannya sebagai kaisar adalah Maximus. Marcus juga menjelaskan bahwa setelah Maximus naik tahta, pemerintahan Roma akan perlahan-lahan dikembalikan ke sistem republik. Keputusan ini membuat Commodus sangat kecewa karena ayahnya lebih memilih orang lain daripada dirinya sebagai pewaris tahta. Seolah-olah tidak menginginkan Commodus sebagai anak kandung, Marcus merasa iba melihat Commodus yang menangis. Ia kemudian memeluknya dan mengatakan bahwa kesalahan Commodus sebagai seorang putra adalah akibat dari kegagalannya sebagai seorang ayah. Namun di tengah kekecewaannya yang begitu mendalam, Commodus justru membekap ayahnya hingga kehabisan napas dan meninggal. Maximus kemudian dibangunkan oleh Quintus yang mengabarkan bahwa kaisar memanggilnya ke ruangan. Betapa terkejutnya Maximus ketika mengetahui bahwa kaisar yang dimaksud oleh Quintus adalah Commodus yang telah mengambil alih kekuasaan setelah Marcus ditemukan tidak bernyawa di tempat tidurnya. Commodus mengklaim bahwa Marcus meninggal dalam tidurnya, tetapi Maximus tidak mempercayainya dan menolak tawaran kerjasama dari Commodus. Setelah itu, Maximus bersiap dengan armor dan senjatanya. Ia meminta ajudannya Cicero untuk segera memberitahu para senator, Gaius dan Falco tentang situasi genting ini. Namun tiba-tiba Quintus muncul dengan membawa perintah dari Commodus, Maximus akan ditangkap, dibawa jauh ke hutan dan dieksekusi. Selain itu, keluarganya juga akan menjadi sasaran hukuman yang sama. Maximus sangat geram ketika mengetahui bahwa keluarganya juga akan dieksekusi, meskipun mereka tidak ada kaitannya dengan masalah kekaisaran. Saat akan dipenggal, Maximus nekat melawan dan berhasil membunuh semua prajurit yang membawanya ke dalam hutan. Maximus kemudian melarikan diri dengan membawa 2 kuda dan langsung menuju kediaman keluarganya di Roma. Sayangnya, pasukan suruhan Commodus telah tiba lebih dulu dan membunuh anak serta istrinya, lalu membakar semua yang ada di sana. Setelah berkuda menempuh perjalanan jauh seorang diri dan dalam kondisi terluka, Maximus akhirnya tiba di rumahnya. Namun hatinya hancur ketika melihat keadaan di sana. Anak dan istrinya telah tewas dalam keadaan mengenaskan, tubuh mereka hangus terbakar dan digantung begitu saja. Selama lebih dari 2 tahun berperang, Maximus selalu merindukan mereka dan tidak pernah berhenti mendoakan keselamatan keluarganya. Kenyataan tragis ini membuat Maximus tenggelam dalam kesedihan yang mendalam.
Di tengah rasa sedih dan lelahnya, Maximus menggali makam dan menguburkan kedua orang yang paling dicintainya. Namun saat tersadar, ia menemukan dirinya dalam keadaan terikat dan sedang dibawa oleh sekelompok penjual budak. Salah satu dari mereka adalah Juba, seorang pria dari suku Numidia yang juga dijual sebagai budak. Juba memberitahu Maximus bahwa mereka mungkin akan dijadikan umpan bagi singa di arena. Juba juga membantu merawat luka di bahu kiri Maximus dengan menggunakan belatung untuk mencegah infeksi. Mereka kemudian dibawa ke kota Zucabar yang berada di bawah kekuasaan Roma. Di sana Juba dan Maximus dibeli oleh seorang mantan gladiator bernama Proximo yang kini berprofesi sebagai pelatih gladiator dan memperdagangkan budak untuk bertanding dalam kompetisi. Proximo melatih para budaknya untuk menjadi gladiator tangguh yang mampu bertahan di arena, dan Maximus segera menjalani pelatihan keras sebagai persiapan untuk pertarungan di arena yang mematikan. Proximo memilih budak-budak yang dianggap cocok untuk masuk ke dalam tim gladiatornya dengan menguji mereka melawan gladiator terkuatnya, seorang pria Jermanik bernama Hagen. Hanya beberapa orang yang berhasil lolos dari ujian ini, diantaranya Juba dan Maximus. Saat diuji melawan Hagen, Maximus yang masih diliputi kesedihan akibat kehilangan keluarganya memilih untuk tidak melawan. Meskipun demikian, Proximo tetap membawa para gladiatornya, termasuk Hagen, Juba, dan Maximus, untuk bertarung melawan kelompok gladiator lain di arena yang akan ditonton oleh banyak orang. Semua gladiator Proximo dirantai berpasangan dengan gladiator lain Juba, misalnya dirantai bersama Maximus. Begitu mereka dilepaskan ke dalam arena, pertunjukan pun dimulai dan banyak dari tim Proximo yang langsung tewas dalam pertempuran brutal tersebut. Namun kini Maximus harus bertarung karena ini adalah masalah hidup dan mati. Sementara itu Commodus dan Lucilla akhirnya pulang ke istana di Roma dan sebuah upacara penyambutan diadakan. Banyak rakyat Roma yang tidak setuju dengan penobatan Commodus sebagai kaisar, beberapa bahkan berani menyebutnya sebagai perampas tahta. Di sisi lain, putra tunggal Lucilla, yaitu Lucius, terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan ibunya. Setelah itu, salah satu senator bernama Gracchus melaporkan bahwa Senat telah menyiapkan serangkaian protokol yang bisa digunakan Commodus untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di Roma saat itu. Namun Commodus tidak percaya pada laporan-laporan dari Senat dan lebih memilih mengikuti instingnya sendiri sebagai kaisar. Sikap ini muncul karena Commodus menolak keinginan mendiang ayahnya yang berencana mengembalikan Roma ke sistem pemerintahan republik. Dalam sistem republik, senator memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem kekaisaran. Melihat sikap Commodus, Gracchus pun menentangnya, mencoba menunjukkan cara terbaik untuk memimpin Roma. Karena situasi semakin memanas, Lucilla memotong pembicaraan mereka dan menyuruh Commodus untuk beristirahat. Laporan dari senator kemudian diserahkan kepada Lucilla. Dalam percakapan empat mata, Commodus menyampaikan kepada Lucilla bahwa seharusnya seorang kaisar bisa memimpin tanpa dipengaruhi oleh senator. Namun menurut Lucilla, senator tetap diperlukan karena mereka adalah bagian dari tradisi turun-temurun. Senator dipilih oleh rakyat sejak Roma masih berbentuk republik dan dapat memberikan nasihat yang penting dalam pemerintahan. Commodus kemudian menjelaskan bahwa ayahnya Marcus Aurelius memenangkan hati rakyat Roma melalui kemenangan di medan perang. Oleh karena itu, ia berencana untuk membangkitkan semangat rakyatnya dengan mengadakan pertandingan gladiator di Kolosium Roma. Selama 150 hari diadakan pertandingan gladiator untuk mengenang kematian Kaisar Marcus Aurelius. Setelah kemenangannya yang sangat epik di arena, Maximus mulai dihormati oleh para budak lainnya yang memanggilnya dengan sebutan Spaniard karena banyak yang mengira ia berasal dari Spanyol. Sebelum menuju ke pertandingan berikutnya, Proximo mengingatkan Maximus agar tidak hanya melukai atau memotong musuhnya, tetapi juga harus membunuh mereka. Menurut Proximo, penonton akan lebih terhibur dan bersorak lebih keras jika melihat gladiator mati di arena. Maximus kemudian maju ke arena dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan cara yang sangat brutal, yang membuat penonton bersorak dan memberinya sorotan sebagai salah satu gladiator paling tangguh di Kolosium. Maximus merasa muak dengan para penonton yang menganggap pertarungan barbar seperti itu sebagai hiburan. Namun justru karena pertarungannya yang begitu epik, Maximus semakin terkenal dan disukai oleh penonton. Di kamarnya, Proximo bercerita kepada Maximus tentang acara pertandingan 150 hari yang akan diadakan di Kolosium Roma oleh Kaisar baru, Commodus, untuk mengenang kematian ayahnya, Marcus Aurelius. Proximo mengungkapkan bahwa dulu Marcuslah yang melarang pertandingan gladiator di Kolosium. Dan setelah 5 tahun larangan itu, akhirnya Proximo mendapatkan kesempatan lagi untuk bertarung di Kolosium, sebuah arena megah yang mampu menampung 50.000 penonton.
Proximo sangat mengagungkan Colosseum karena ternyata ia sendiri adalah mantan gladiator yang pernah dibebaskan dari status budaknya oleh Marcus. Sebagai simbol kebebasan, Marcus memberinya sebuah pedang kayu bernama Rudis, tanda resmi kebebasan bagi seorang gladiator. Dunia terasa begitu sempit bagi Maximus, yang kini bertemu dengan Proximo, mantan gladiator yang pernah dibebaskan oleh orang yang sama Marcus Aurelius. Maximus masih menyembunyikan identitas aslinya dan meminta Proximo untuk membawanya ke Colosseum Roma agar ia bisa berpartisipasi dalam ajang pertandingan tersebut dan bertemu dengan Kaisar Commodus. Tujuan Maximus adalah untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Sebelum berangkat ke Roma, Maximus sempat berbincang dengan Juba tentang keluarga mereka. Juba sangat merindukan istri dan anak-anaknya yang berada jauh di tanah kelahirannya, sementara Maximus hanya bisa pasrah karena keluarganya sudah tiada. Juba mencoba menyemangati Maximus, mengatakan bahwa meskipun kematian selalu mengancam mereka, saat ini belum waktunya bagi Maximus dan Juba untuk mati. Sesampainya di Roma, Juba begitu takjub melihat Colosseum yang sangat besar dan megah. Sementara itu di istana, Commodus memberitahukan kepada Lucilla bahwa ia berencana membubarkan Senat pada saat upacara penghormatan untuk ayahnya, Marcus Aurelius. Pada malam harinya secara diam-diam, Lucilla bertemu dengan Gracchus dan Gaius untuk membahas kepemimpinan Commodus yang semakin sewenang-wenang. Commodus mulai menangkap orang-orang yang berani menentang pemerintahannya, termasuk anak-anak muda yang cerdas, para penulis sejarah, hingga ahli matematika. Selain itu, ia mengadakan event pertandingan gladiator yang menurut Lucilla akan membebani masa depan Roma. Acara besar tersebut memakan biaya yang sangat mahal, sehingga Commodus sampai nekat menjual cadangan gandum. Menurut Lucilla, ini berpotensi menyebabkan bencana kelaparan dalam 2 tahun ke depan. Ia juga memberitahu Gracchus dan Gaius tentang rencana Commodus untuk membubarkan Senat yang tentu saja membuat mereka cemas. Namun, menyebarkan kabar tersebut ke anggota Senat lainnya bukan hal mudah, karena masih banyak senator yang setia kepada Commodus. Seperti Falco, yang telah membelot dan bisa mengancam nyawa Gracchus, Gaius, dan keluarga mereka. Gracchus pun mulai merencanakan untuk menyiapkan pasukan dan menunggu waktu yang tepat untuk melawan Commodus. Ia yakin bahwa seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang akan tidak puas dengan kepemimpinan Commodus dan mendukung upaya perlawanan. Keesokan harinya, Proximo menyiapkan tim gladiatornya untuk tampil di Colosseum, sementara rakyat berbondong-bondong datang untuk menonton pertandingan tersebut dan bertaruh pada gladiator yang mereka jagokan. Ketika sedang menunggu di balik jeruji, Maximus dihampiri oleh seorang anak bernama Lucius. Keduanya tidak saling mengenal. Maximus tidak mengetahui bahwa anak itu adalah putra Lucilla, dan Lucius tidak menyadari bahwa gladiator di depannya adalah Maximus, jenderal terhebat Roma yang sangat dipercayai oleh kakeknya, Marcus Aurelius. Lucius mendukung Maximus karena ia dikenal sebagai yang paling kuat di antara gladiator lain dalam tim Proximo. Maximus terkejut ketika seorang ajudan memanggil anak itu dengan nama Lucius, yang berarti bahwa ibunya, Lucilla, dan Commodus kemungkinan besar juga hadir di Colosseum. Untuk menyembunyikan identitasnya, Maximus segera mengenakan helm dan memilih untuk tidak memberi hormat kepada Commodus, berbeda dengan gladiator lainnya. Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa pertandingan kali ini akan merekonstruksi pertempuran bersejarah, Battle of Zama, yang terjadi pada tahun 202 sebelum Masehi. Pertempuran di Colosseum kali ini memperagakan kembali pertempuran antara bangsa barbar melawan pasukan Roma. Tim gladiator Maximus ditugaskan untuk memerankan bangsa barbar, sementara pasukan Romawi mengerubungi mereka dengan menaiki kereta kuda. Maximus segera menginstruksikan timnya untuk tetap bersatu dan mengikuti perintahnya agar mereka dapat bertahan hidup. Strategi Maximus terbukti cukup efektif, namun membutuhkan kesabaran untuk menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Satu kereta kuda berhasil mereka jatuhkan, tetapi Hagen terluka di bagian betis terkena pedang. Maximus dengan sigap menyelamatkannya. Pada akhirnya, Maximus berhasil membunuh prajurit yang mengendarai kereta kuda. Meskipun kehilangan beberapa gladiator dalam pertempuran ini di bawah komando Maximus, timnya berhasil mengalahkan pasukan musuh dengan brutal. Melihat kehebatan pertarungan barusan, Commodus turun ke arena untuk menemui Maximus dan rekan-rekannya secara langsung. Maximus pun terpaksa berlutut dan secara diam-diam mengambil patahan ujung panah untuk berjaga-jaga.
Commodus kemudian bertanya siapa nama asli pemimpin gladiator tersebut, namun Maximus hanya menjawab, "Aku adalah gladiator," lalu berjalan membelakangi Commodus. Merasa tidak puas, Commodus memintanya membuka helm dan menyebutkan namanya. Maximus akhirnya mengungkapkan identitas aslinya setelah melepas helmnya, mengatakan dengan lantang siapa dirinya. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North. Commodus dan Lucilla sangat terkejut karena mereka mengira bahwa Maximus sudah tewas. Commodus pun segera memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi Maximus dan teman-temannya. Namun seluruh penonton di Colosseum tampak lebih berpihak kepada tim gladiator dan meneriakan agar mereka dibiarkan hidup. Eksekusi itu akhirnya dibatalkan karena Commodus tidak ingin rakyatnya semakin membencinya. Untuk melampiaskan amarahnya karena mengetahui bahwa Maximus masih hidup, Commodus melepaskan kemarahannya kepada patung mendiang ayahnya, Marcus Aurelius. Ia memukul patung tersebut sambil menangis dan kemudian memeluknya. Meskipun Commodus membenci ayahnya yang menganggapnya anak gagal, di lubuk hatinya ia tetap mencintai sang ayah. Sementara itu, Lucilla diam-diam pergi menemui Maximus di selnya. Maximus dengan penuh kemarahan bertanya mengapa Commodus tega membunuh istri dan anaknya yang tidak bersalah dan bahkan mencurigai bahwa Lucilla mungkin bersekongkol dengan adiknya. Lucilla menjelaskan bahwa ia juga tidak berpihak kepada Commodus dan merasa sangat khawatir karena suatu saat nanti Commodus mungkin akan membunuh putranya, Lucius, yang merupakan satu-satunya penerus tahta saat ini. Lucilla juga mengungkapkan bahwa banyak senator yang sebenarnya membenci Commodus, namun mereka tidak berani bertindak. Namun dengan kemunculan kembali Maximus yang mampu memenangkan hati rakyat melalui pertarungannya di Colosseum, harapan mulai muncul. Lucilla meminta bantuan Maximus untuk menjatuhkan Commodus, namun Maximus merasa dirinya sudah terlalu tua dan kini hanya seorang budak yang tak berdaya sehingga ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Commodus mengeksekusi 2 prajurit yang diduga menutupi fakta bahwa Maximus masih hidup. Pada pertandingan berikutnya, Commodus mencoba mengambil hati rakyat dengan membagikan roti kepada penonton. Setelah itu, ia menghadirkan seorang gladiator legendaris yang tak terkalahkan bernama Tigris untuk bertarung melawan Maximus. Duel antara Tigris dan Maximus pun dimulai. Namun dengan liciknya, Commodus telah menyiapkan beberapa harimau yang keluar dari pinggir arena. Meskipun harimau-harimau itu dirantai dan diawasi oleh beberapa petugas, Maximus dan Tigris harus menghadapi tantangan tambahan. Mereka bukan hanya harus fokus berduel, tetapi juga waspada terhadap harimau yang siap menerkam jika mereka lengah. Maximus berhasil membunuh harimau yang menerkamnya dan juga mengalahkan Tigris. Penonton pun bersorak-sorai meminta Maximus untuk segera membunuh Tigris sesuai dengan perintah Commodus. Namun, Maximus memilih untuk tidak membunuh Tigris sebagai bentuk penghormatan dan belas kasih. Merasa dihina oleh tindakan Maximus yang menolak perintahnya, Commodus langsung mengepung Maximus di arena bersama para prajuritnya termasuk Quintus. Commodus mencoba memancing kemarahan Maximus dengan membahas kematian istri dan anaknya, namun Maximus tetap tegar dan tidak terprovokasi. Ketika Maximus meninggalkan arena, penonton semakin berpihak kepadanya, bukan kepada kaisar mereka sendiri. Setelah keluar dari arena, Maximus bertemu dengan ajudannya, Cicero, yang ternyata masih hidup. Cicero memberitahu lokasi persembunyiannya di Ostia dan Maximus memintanya untuk menyampaikan kepada pasukannya bahwa sang jenderal masih hidup. Cicero juga memberikan 2 patung kecil representasi dari istri dan anak Maximus yang sangat dirindukannya. Patung-patung itu selalu dibawanya saat berperang sebagai bentuk doa bagi keselamatan keluarganya. Commodus semakin cemas karena rencananya untuk membunuh Maximus kembali mengalami kegagalan dan dukungan rakyat terhadap Maximus semakin bertambah. Di sisi lain, Falco memanas-manasi Commodus agar segera membunuh Maximus dengan mengatakan bahwa selama Maximus masih hidup, para senator yang tidak mendukung Commodus akan semakin yakin untuk melawan pemerintahannya. Mendengar hal ini, Commodus memerintahkan para penjaga untuk mengawasi gerak-gerik mencurigakan dari para senator. Namun, percakapan mereka diam-diam didengar oleh Lucilla. Di dalam penjara, Maximus menyuruh Cicero untuk mempersiapkan pasukan dan mengirimkan pesan kepada Lucilla bahwa ia ingin bertemu dengan senator yang bisa dipercaya. Setelah menerima pesan tersebut, Lucilla meminta Proximo untuk mengantarkan Maximus ke kediaman senator Gracchus. Di sana, Maximus meminta Gracchus untuk membebaskannya dari status budak dengan membelinya dari Proximo.
Setelah itu Gracchus akan membantu menyelundupkan Maximus keluar dari Roma dan menyiapkan kuda agar Maximus bisa kembali ke pasukan lamanya yang dulu ia pimpin. Maximus berjanji kepada Gracchus bahwa ia akan kembali ke Roma dengan membawa 5.000 pasukan untuk menggulingkan Commodus. Jika rencananya berhasil dan kekaisaran runtuh, Maximus akan menyerahkan kekuasaan kepada Senat. Setelah menyampaikan rencananya, Maximus pergi begitu saja, meninggalkan Gracchus yang terkejut mendengar rencana kudeta tersebut. Gracchus pun berjanji akan membantu Maximus dalam 2 hari ke depan. Maximus menambahkan bahwa tujuan utamanya hanyalah membunuh Commodus. Keesokan paginya, Gracchus mengutus salah satu ajudannya untuk menemui Proximo dan membayar uang tebusan bagi Maximus. Namun setelah melihat 2 mata-mata yang mencurigakan, Proximo ragu untuk menemui ajudan tersebut. Untuk menjalankan rencananya, Maximus membujuk Proximo agar mengizinkannya bebas dengan berjanji akan kembali untuk membayar uang tebusannya. Untungnya Proximo mempercayai Maximus karena ia adalah mantan jenderal besar yang dulu dikenal baik oleh Marcus Aurelius. Sementara itu, sesuai perintah Commodus, mata-mata telah diperintahkan untuk mengamati para senator dan pertemuan antara Gracchus dan Lucilla akhirnya diketahui oleh Commodus. Akibatnya, Gracchus ditangkap. Sementara itu, Lucilla dipanggil ke kamar Commodus yang menuduh bahwa kakaknya telah dihasut oleh Gracchus. Di penjaranya, Maximus didatangi oleh Lucilla yang memberitahukan bahwa ia telah mengatur agar Maximus bisa melarikan diri dari Roma dan bergabung dengan pasukannya yang berada di Ostia. Rencananya Proximo akan membawanya ke gerbang dan Cicero sudah menunggu di luar dengan kuda. Lucilla menjelaskan bahwa ia menolong Maximus bukan hanya karena ayahnya mempercayai Maximus, tetapi juga karena Lucilla masih memendam perasaan cinta padanya. Sebelum mereka menikah dengan pasangan masing-masing, Lucilla dan Maximus pernah menjalin hubungan asmara. Meskipun Commodus sudah menangkap Gracchus dan mencurigai tindakan Lucilla, ia baru benar-benar mengetahui rencana kakaknya setelah berbicara dengan putra Lucilla, Lucius. Commodus mengancam akan membunuh Lucilla dan Lucius jika ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Terpaksa, Lucilla mengungkapkan seluruh rencananya mulai dari upaya membebaskan Maximus agar bisa bergabung dengan pasukannya di Ostia hingga rencana untuk menggulingkan kekaisaran. Malam itu juga Commodus mengutus prajuritnya untuk menyerang kediaman para senator dan barak gladiator. Proximo memberikan kunci-kunci agar Maximus bisa melarikan diri, sementara gladiator lain seperti Juba dan Hagen mengalihkan perhatian dengan melawan prajurit Romawi yang datang menyerbu. Namun, malang bagi Hagen dan Proximo, keduanya menjadi korban dan tewas pada malam itu. Setelah mengenakan armor dan mengambil pedangnya, Maximus mencoba melarikan diri melalui terowongan rahasia untuk keluar dari Roma. Namun ia terkejut melihat Cicero sudah tergantung dan tewas, ditembak oleh panah. Tepat setelah itu prajurit Romawi mengepung Maximus dan menangkapnya. Commodus dengan kejam mengancam akan membunuh Lucius jika Lucilla berani melawannya. Commodus bahkan memaksa Lucilla untuk menjadi ratunya dan memberinya keturunan, agar garis keturunannya yang sedarah dapat terus memimpin kekaisaran Roma. Keesokan harinya, Commodus merencanakan untuk mengharumkan namanya di depan rakyat Roma dengan menantang Maximus berduel di Colosseum. Namun dengan cara pengecut, Commodus menusuk punggung Maximus sebelum pertandingan dimulai, melemahkannya secara licik untuk memastikan kemenangan. Pertandingan itu sangat dinantikan oleh rakyat Roma. Setelah tiba di arena, Maximus dan Commodus dikelilingi oleh prajurit dan bersiap untuk bertarung. Luka di punggung Maximus membuatnya lemah dan mengalami pendarahan. Duel final antara Maximus dan Kaisar Commodus pun dimulai. Meskipun dalam kondisi lemah dan hampir sempoyongan, Maximus masih mampu menahan serangan Commodus, bahkan berhasil melukai lengan Commodus hingga pedang sang kaisar terjatuh dari tangannya. Commodus kemudian mengeluarkan pisau dari balik lengan armornya dan kembali menyerang Maximus. Pada akhirnya, Maximus berhasil membunuh Commodus menggunakan pisau milik Commodus sendiri. Dengan itu, Maximus berhasil membalaskan dendam keluarganya, membunuh Commodus dengan tangannya sendiri. Di sisa-sisa kesadarannya, Maximus teringat keluarganya yang sedang menantinya di alam lain. Sebelum meninggal, Maximus meminta Quintus untuk membebaskan teman-teman budaknya serta senator Gracchus. Ia juga berpesan agar Roma kembali berjaya sesuai dengan keinginan Marcus Aurelius. Akhirnya, setelah berhasil kembali ke Roma membalaskan dendamnya dan membebaskan kota dari kekaisaran Commodus yang semena-mena, sang jenderal besar, Maximus tewas di tengah-tengah arena Colosseum. Semua orang merasa iba atas nasib Maximus yang berhasil mengorbankan dirinya demi membebaskan Roma dari tirani Commodus.
Dengan tidak adanya keturunan yang sah untuk memimpin kekaisaran, Drusilla meminta Senat untuk memimpin kekaisaran Romawi sementara hingga putranya, Lucius, cukup umur untuk menjadi kaisar. Di tempat lain, Juba, yang kini telah bebas dari perbudakan, menguburkan patung istri dan anak Maximus di lokasi di mana Maximus meninggal, yaitu di tengah-tengah Koloseum Roma. Sebelum meninggalkan arena, Juba menyampaikan salam perpisahan kepada Maximus dan berjanji bahwa ketika waktunya tiba, ia akan menemui Maximus di alam lain. Dengan demikian, film ini pun berakhir. Itulah kisah dari Maximus, sang jenderal yang menjadi gladiator. Melalui kisah epik ini, gladiator tidak hanya menyuguhkan pertempuran yang memukau, tetapi juga mengajarkan kita tentang keteguhan hati, kehormatan, dan pengorbanan. Maximus adalah simbol perlawanan dan keberanian di tengah kegelapan dan pengkhianatan yang merajalela. Jika Anda menyukai pembahasan ini dan ingin melihat ulasan alur cerita film lainnya, jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.